Awas sudah. Video amatir ini merekam seorang ibu bersama keluarganya mengejar sebuah minibus yang dikendarai oleh petugas Satpol PP karena tidak terima anaknya diamankan saat terjaring razia pengamen di Jalan Poros kawasan Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengejaran berlangsung sejauh 3 km hingga akhirnya mobil tersebut berhenti saat dihentikan oleh pengendara sepeda motor yang mengejar. Tak hanya mengejar, ibu ini juga berteriak sambil merusak minibus dengan cara memukul menggunakan batu. Mereka meminta petugas melepaskan anaknya. Akibat pengerusakan ini, petugas Satpol PP bersama Dinas Sosial Kota Makassar melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian sektor Biringkanaya. Kejar-kejaran kayak di film India, kejar-kejaran. Terus akhirnya kita dihadang masuk ke Taman Sudiang Indah. Di Taman Sudiang Indah terjadi pengerusakan kendaraan kami. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi dengan saya Pram Senja pemirsa di Buletin Siang. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin Siang selengkapnya. Inilah Pulau Derawan di Kabupaten Berau. Pulau seluas 43 hektar di utara Kalimantan Timur ini jadi salah satu primadona bagi wisatawan. Pasir putih dan air laut yang biru mampu membius mata wisatawan untuk bermain di pantai maupun berenang. Tak cukup sampai di situ, barisan penginapan yang ada di atas laut membawa kesegaran suasana usai lelah beraktivitas di kota. Apalagi jika beruntung bisa melihat langsung kawanan penyu bermain di bawah penginapan terapung. Sambil berenang di lautan, wisatawan juga bisa memberi makan ikan-ikan di laut. Seru banget karena banyak pengalaman baru yang kami dapatin di sini. Salah satunya tadi bisa melihat terumbu karang yang bagus-bagus banget dan juga bisa memberi makan ikan secara langsung. Di musim libur sekolah dan tahun baru ini, wisatawan ke Pulau Derawan diprediksi bakal melonjak. Wisatawan yang datang juga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan agar keindahan Pulau Derawan tetap terjaga. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Sensasi bermain salju di musim dingin memiliki daya tarik tersendiri bagi siapapun yang ingin mencobanya. Bertempat di sebuah mal di kawasan Bekasi yang terhubung dengan LRT, terdapat arena wahana salju yang telah berdiri sejak 2005. Dekorasi yang indah, serayunya seluncuran hingga membentuk boneka salju menjadi favorit. Karena ini adalah the first snow world in Indonesia dan kita ada di sini berdiri untuk menyajikan salju yang menurut saya kalau kamu orang pengen pergi ke salju kan harus ke luar negeri ya. Jadi ini experience atau pengalaman saya menurut saya luar biasa keren banget. Dan bagi kalian yang pengen datang langsung bisa ngerasain salju seperti itu. Di momen Natal Tahun Baru, arena dihiasi puluhan ornamen unik termasuk rumah iglo hingga patung es Santa Claus berwarna merah karya 3 pemahat yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, First Snow World International menyajikan beberapa ukiran yang terbaru. Kalau biasanya di First Snow World International itu ukirannya dengan patung yang balok-balok es warna putih. Kali ini kita juga ada pengerjaan dengan es balok yang warna. Untuk membentuk karya patung es yang indah, pemahat memerlukan keahlian dan kesabaran mengukir tumpukan balok es di tengah keramaian. Dengan harga terjangkau Rp80.000, pengunjung dapat menikmati serunya bersalju ria bersama keluarga tercinta. Ya, pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2024, stasiun Pasar Senen dibanjiri para penumpang dan diprediksi menjadi puncak arus mudik hari ini. Sementara itu di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat, kendaraan yang melintas juga mengalami peningkatan signifikan pada pagi ini. Padatan penumpang sudah terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sejak tadi pagi.
Sejumlah pemudik baik dewasa, anak-anak hingga lansia memenuhi lobi dan ruang tunggu menantikan kereta yang telah mereka pesan dari jauh-jauh hari. Ternyata mulai tanggal 21 hingga 23 Desember, Daob 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 125.247 penumpang melalui Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Arus mudik Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 23 Desember hingga 7 Januari mendatang. Demi mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI telah menyiapkan 700.000 tiket tambahan. Sementara itu pemirsa, di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat, kendaraan yang melintas juga mengalami peningkatan pada Sabtu pagi ini. Bahkan arus mudik terpantau padat dan tersendat di kilometer 110 Cipali Subang akibat banyaknya kendaraan besar sumbu 3 yang beristirahat di bahu jalan. Padahal pada arus mudik Natal ini pihak kepolisian melarang kendaraan besar sumbu 3 untuk melintas di tol Cipali kecuali yang bermuatan logistik dan juga BBM. Ya pemirsa, 2 kelompok remaja bersenjata tajam, botol hingga petasan terlibat bentrokan di Jalan Kapuk Santri, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, seorang ayah yang ingin memberikan hadiah ulang tahun ke anaknya babak belur dihakimi warga karena menggunakan cara yang salah. Aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 2 lelaki pelaku ganjal mesin ATM di salah satu ATM Center Kota Palu, Sulawesi Tengah. Aksi keduanya terungkap setelah korban berteriak saat mengetahui diperdaya oleh pelaku. Jangan dianu, ada CCTV, siapa yang bilang? Apa dia bilang tadi? Jangan dianu, ada. Terus Video penangkapan pelaku pencurian sepeda di Majalengka, Jawa Barat yang dikeroyok warga viral di media sosial. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya hanya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya. Bentrokan antara 2 kelompok remaja bersenjata tajam yang terjadi di tengah kawasan padat penduduk di Jalan Kapuk Santri, Cengkareng, Jakarta Barat diwarnai dengan rentetan ledakan petasan. Menurut warga, peristiwa yang berlangsung pada pukul 4 pagi ini sudah kerap terjadi dan mereka juga diduga telah janjian tawuran melalui grup WA sebelum tawuran. Sementara itu pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disusul hembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah membuat penerbangan di Bandara Minangkabau dihentikan. Ada channel Instagram, Bang? Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Tingginya kolom abu vulkanik bisa teramati oleh warga Sungai Puar dan Bukit Batabuah. Erupsi yang terjadi selama 85 detik tersebut mengakibatkan terjadi hujan abu di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau juga dihentikan sementara. Penumpang pun mengaku kecewa karena biaya penginapan akibat pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak ditanggung oleh maskapai. Gunung Lewotobi meletus, ya Tuhan, lindungi kami semua. Selain Merapi, Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di ujung timur Pulau Flores, Kecamatan Ulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur juga mengalami erupsi dengan ketinggian abu mencapai 1.000 meter. Meski sempat panik, warga yang berada di kaki gunung memilih berdiam di dalam rumah. Kabut, ya. Ya pemirsa, debat calon wakil presiden 2024 berjalan sukses dan berlangsung panas. Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka saling serang mengenai pembangunan ibu kota negara IKN. Debat Cawapres juga mengungkap momen Capres Prabowo menarik jaket Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dan selain itu, ketiga pasangan Capres ini Cawapres yang hadir dengan gayanya masing-masing mencuri perhatian publik.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mengenakan baju adat di debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Ganjar mengenakan baju adat NTT dengan habas, kalung urban dugong, dan topi anyaman dari daun lontar. Sementara Mahfud MD mengenakan baju Madura bergaris-garis yang dikenal pesaan. Pada kepala Mahfud tersemat udeng sekera. Ganjar didampingi istrinya Siti Atikoh dan Mahfud ditemani istrinya Zaizatun Nihayati. Selain itu, Ganjar Mahfud juga didampingi sejumlah tokoh, diantaranya Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Sejumlah pendukung paslon nomor 3 pun nampak mengenakan baju adat sekaligus sebagai peringatan Hari Ibu. Perempuan nggak boleh ditinggal, kaum disabilitas nggak boleh ditinggal, dan kelompok-kelompok rentan yang lainnya. Ekonomi kerakyatan harusnya harus inklusif. Nah, pesan itu yang ingin kita sampaikan kepada publik melalui ekspresi berpakaian kami. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengenakan kemeja biru seperti saat debat pertama Capres. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1, Anies Imin, kompak pakai kemeja putih berbalut jas hitam serta mengenakan peci. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Misalnya 2 atau 1% saja dari, bukan hanya membangun bangunan pemerintah. Debat Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum sukses digelar dan berlangsung panas tadi malam di Jakarta Convention Center. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, saling serang saat membahas pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Muhaimin atau Caimin mengkritik IKN sebagai proyek ambisius pemerintah yang mengesampingkan skala prioritas. Kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah kritik Caimin pun kemudian mendapat jawaban yang tidak terduga dari Gibran. Saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Selain mengkritik IKN, Caimin juga menyinggung soal banyaknya proyek dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah Kota Solo. Hal itu kemudian ditanggapi Gibran sebagai pertanyaan sekaligus sindiran kepada dirinya yang merupakan anak Presiden RI Joko Widodo. Ya, kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ada juga momen unik saat mic Caimin jatuh dan membuat Gibran tersenyum. Selain panasnya debat antara Gibran dan Caimin, debat Cawapres tadi malam juga mengungkap momen saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menarik jaket Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Momen tersebut tertangkap kamera tamu undangan dan saat ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya ada menu unik nasi jagung dengan lauk belalang goreng. Bagaimana ya rasanya? Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Buletin iNews ya.
Ya pemirsa, belalang yang selama ini menjadi hama ternyata ketika dijadikan makanan rasanya gurih dan renyah seperti udang goreng. Nah di desa Suru Mojokerto ada menu nasi jagung dengan lauk belalang goreng. Wah gimana ya rasanya pemirsa? Kita simak liputannya berikut ini. Apa ya rasanya makan hama? Duh, tapi kelihatannya enak banget nih. Ya, yang penasaran mau tahu ini apa? Ini tuh hama belalang yang dijadikan lauk bersama nasi jagung. Berada di Desa Suru, Kabupaten Mojokerto, ada 2 varian belalang yang bisa disantap, yaitu belalang bumbu pedas dan belalang pedas daun kemangi. Penyajiannya juga unik, langsung di atas cobek setelah diulek bersama sambal. Untuk pembuatannya, belalang yang sudah dibersihkan ini digoreng seperti biasa. Selanjutnya dicampur dengan sejumlah bumbu yang sudah diracik. Rasanya gimana Mbak? Gurih. Dari 2 varian ini yang paling suka yang mana? Yang sambal kemangi. Kenapa Mbak? Pedesnya itu nampol lah. Emang baru kali ini ngerasakan? Iya, baru kali ini makan. Ide usaha nasi jagung belalang goreng ini bermula dari ketidaksengajaan. Untuk hewan belalang yang digunakan adalah belalang jenis kayu dan pari yang diperoleh dari pengepul di daerah Probolinggo dan Madura. Dari orang tua, terus nyari-nyari ke sawah Mas. Terus ada orang minta, Mbak jangan belalang saja, nanti lainnya kayak dikasih nasi jagung atau apa gitu, tambah telur ceplok atau apa. Terus akhirnya jualan ini. Nggak tahu. Untuk satu porsi nasi jagung lauk belalang dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000. Gimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba makan belalang? Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari nasi jagung belalang tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya bisa yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Selamat berlibur, terima kasih dan sampai jumpa.